5 tiang itu menghidupi hari Anda dan membereskan segala perkara. Tentu saja bekerja tetap diperlukan, karena hanya di tamanlah makanan akan datang sendiri sekehendak kita, tetapi seorang mukmin tidak menghamba pada pekerjaannya, ia hanya menghamba pada Allah. Mukmin tak mudah khawatir soal rezekinya, karena mereka paham bahwa Allah adalah sang pemberi rezeki, dan bahwa siapapun yang mengingat Allah akan diingat Allah, dan siapapun yang memuji Allah akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Perekonomian Islam tidak dibangun dengan penciptaan hutang-hutang. Perekonomian Islam dibangun dengan kerelaan berbagi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin, apa yang hendak dicapai negara kafir melalui pemungutan aneka pajak yang ditegakkan dengan cara-cara lalim. Dicapai masyarakat Muslim dengan kerelaan berbagi. Kerelaan ini hanya bisa terjadi bila hakikat kehidupan telah dipahami. Mereka yang diberi kekayaan paham bahwa, pertama, itu semua berasal dari Allah, kedua, bahwa bila ia membagikan harta tersebut sesuai perintah Allah, maka ini akan menghantarkannya ke taman, dan ketiga, bahwa bila ia tidak mau berbagi maka keserakahan itu akan menyeretnya ke api. Seseorang yang berharap untuk memandang wajah Allah, memahami bahwa ia harus berbagi dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Pada suatu hari, di bawah bayangan Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Abu Dzar, bahwa yang paling terancam masuk api adalah mereka yang kaya raya, kecuali jika mereka mendermakan hartanya ke segenap penjuru. Beliau juga bersabda bahwa bersedekah adalah tameng api. Itulah sebabnya kenapa masyarakat Muslim tidak memerlukan polisi, penjara, dan sistem hukum yang lalim. Karena gambaran api lebih ampuh mencegah tindakan-tindakan asosial atau egois, dan gambaran taman lebih ampuh mendorong perbuatan benar dan terpuji. Dibanding dengan ancaman-ancaman dan rangsangan-rangsangan yang diperlukan di negara kafir di mana masyarakatnya menganggap bahwa surga dan neraka adalah tempat-tempat hayalan karangan Kristen kuno. Sebagai dalih para pendetanya yang korup, agar masyarakat kecil mau mendermakan hartanya ke gereja. Sejujurnya, walaupun surga dan neraka karangan para Kristen yang sama sekali tidak punya sarana pada ajaran asli Nabi Isa alaihi salam, sama sekali tidak mirip dengan api dan taman. Dan walaupun para Kristen korup telah mengobrol ancaman neraka dan janji surganya untuk memeras orang yang takut pada Tuhan, api dan taman adalah nyata, dan Anda akan memasuki salah satu. Tidak ada pilihan ketiga atau jalan keluar yang mudah, barang siapa membaca keterangan tentang api dan taman dalam Quran. Akan jelas baginya bahwa kehidupan akhirat tidak mungkin direka seseorang demi memudahkan kehidupan dunia, karena kemungkinan untuk masuk api sangat mengerikan dan tak seorang pun bisa memastikan di kampung akhirat yang mana dia akan menetap. Berbagi dan kedermawanan adalah asas perniagaan dan peningkatan kemakmuran Muslim, karena apapun yang Anda berikan karena Allah akan dibalas dengan setidaknya 10 kali lipat. Dengan demikian seorang mukmin hanya berhutang pada Allah. Sedangkan kafir berusaha untuk menciptakan uang dari nihil dengan menerapkan bunga, dan ketika suku bunga menjadi terlalu tinggi, akan tiba suatu masa di mana mata uang kertas dan mata uang plastik nampak belangnya, yaitu sekedar deretan angka yang tercetak di atas kertas atau tercatat di komputer. Yang sama sekali tak bernilai. Seorang mukmin berbagi dan memasrahkan kelanjutannya pada Allah untuk menjadi jutawan. Si kafir harus kejam, sedangkan mukmin harus menjadi dermawan. Ciri negara kafir adalah merajalelanya pajak dan pemusatan kekayaan, sedangkan ciri masyarakat Muslim ialah pajak zakat yang minimal, ditunjang dengan kerelaan berbagi dan tak ada pemusatan kekayaan uang mereka yang terbuat dari emas atau perak, bukan dari kertas atau plastik. Senantiasa berputar dan beredar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika beliau diberi emas sebesar gunung Uhud, maka beliau merasa malu bila dalam 3 hari semuanya tidak habis dibagikan. Tabiat beliau adalah tidak pernah membiarkan harta bermalam bersamanya. Apapun yang ada padanya di penghujung hari dibagi habiskan. Negara kafir berupaya untuk menata dan menggalang pembagian kekayaan seraya mengesalkan semua pihak kecuali para elit penguasa yang diuntungkan oleh tata tertib itu. Sedangkan dalam masyarakat Muslim, pemerataan kekayaan berlangsung alamiah seketika dan tak terduga dan memuaskan semua yang yakin kepada Allah. Masyarakat Muslim menemukan jati dirinya dalam peribadatan kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Allah juga berfirman melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadits qudsi. Aku adalah khazanah yang tersembunyi, dan aku ingin agar diriku dikenal. Maka aku ciptakan semesta, yang tahu, yang dikenal dan pengetahuan adalah satu. Khalayak yang terjebak dalam sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, tidak memahami ini, mereka telah dikondisikan agar menemukan jati dirinya dalam proses produsen konsumen, dan agar menerima dan menghamba pada sistem yang memperbudak mereka. Telah disebutkan bahwa sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, terbentuk dari sistem-sistem yang berkaitan untuk memahami bagaimana cara kerja jaringan itu. Maka sistem-sistem yang paling berpengaruh perlu disimak secara mendalam. Harus ditekankan dan diingat pula bahwa yang perlu dipelajari adalah sistem dan strukturnya, bukan orang-orang di dalamnya. Sering didapati ada orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Namun, mereka tidak mempercayai sistem itu. Tentunya ini akibat pengalaman langsung mereka sendiri, sehingga pemahaman mereka akan jangkauan dan hakikat sistem tersebut sering lebih mendalam dan tajam dibanding pemahaman mereka yang lahir dan dibesarkan dalam masyarakat sederhana yang hidup sesuai fitrah. Ataupun dibanding mereka yang lahir dan dibesarkan dalam masyarakat muslim tradisional. Begitu pula kebalikannya, seseorang yang lahir dan dibesarkan dalam masyarakat muslim bisa saja pada akhirnya malah meninggalkan cara hidup Islam. Tak ada yang tetap di kehidupan ini, segalanya senantiasa berubah. Lihatlah betapa banyak anak-anak yang dilahirkan orang tua kafir memeluk Islam. Dan betapa banyak anak-anak yang dilahirkan orang tua muslim memeluk kufur, segala sesuatu terletak langsung pada kebalikannya. Ada sebuah ungkapan kles, ada yang bekerja untuk hidup. Kini banyak yang hidup untuk bekerja, walaupun kles. Ungkapan ini ada benarnya. Sistem pabrik kafir adalah sistem yang tidak manusiawi dan amat menghina. Sistem itu memperlakukan manusia sebagai bagian yang diperlukan, sekaligus bisa dibuang begitu saja dalam proses produsen konsumen. Peningkatan otomatisasi berarti peningkatan penghambaan manusia kepada mesin yang dijalankannya. Mereka diwajibkan untuk mengikuti lajunya mesin pada pabrik yang bekerja 24 jam per hari. Pekerja diatur sedemikian rupa agar mesin tidak sampai berhenti dan mengganggu arus produksi. Kelahiran, pernikahan dan kematian cenderung dianggap sebagai peristiwa kehidupan yang tidak penting, malahan dianggap berpotensi untuk mengganggu kelancaran proses produksi. Sekecil apapun rasa aman pada pekerjaan, akan diluluhkan oleh pemberlakuan tawaran kontrak kerja jangka pendek dan ancaman PHK, dan ketakutan ini dijadikan sarana untuk menumbuhkan semangat kerja. Maka satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup di lingkungan semacam ini adalah dengan berlaku seperti robot, atau menjadi robot saja. Dalam sistem pabrik, sukses diukur dari seberapa besar kekuasaan Anda atas orang lain, dari sekecil apa kekuasaan orang lain atas diri Anda. Juga diukur dari seberapa besar uang yang Anda peroleh. Semakin banyak barang yang mampu Anda beli, semakin berhasillah Anda. Semakin Anda bisa mengejawantahkan citra ideal semu yang ditampilkan media massa, dan ada banyak sekali citra ideal yang ditawarkan, guna menciptakan pasar yang seluas-luasnya, maka semakin terkenalah Anda sebagai seseorang yang sukses dalam permainan produsen konsumen. Dalam masyarakat kafir manusia dididik terutama untuk bekerja, bukan dalam rangka memahami diri sendiri, atau hakikat kehidupan. Lembaga-lembaga pendidikan kafir adalah pabrik juga, namun apa yang dihasilkannya bukan sekedar barang, melainkan manusia yang akan ikut andil dalam proses produksi. Baik secara langsung kerja di pabrik, secara tidak langsung mengatur pabrik-pabrik, atau dengan bekerja pada salah satu subsistem yang terkait, yang menjamin agar setiap barang jadi dapat dengan sukses diiklankan, disebarkan, dijual dan dibeli. Apakah seseorang itu disiapkan untuk kerja di sektor layanan masyarakat dan pemerintahan, di sektor swasta, atau sektor jasa? Yang pasti sistem pendidikan kafir menjamin bahwa setiap orang telah diprogram untuk menilai dunia dengan kacamata biaya hidup, angka pengangguran, dan pendapatan per kapita nasional. Cara pandang ekonomi semacam ini dilestarikan oleh sistem media kafir yang sekongkol dengan sistem pendidikan kafir. Satu-satunya cara untuk mengikat dan memperbudak manusia dalam proses produsen konsumen adalah dengan membiarkan mereka dalam kejahilan. Untuk itu, baik dari media massa maupun selama masa yang katanya pendidikan itu, halayak hanya diberi informasi yang dibatas.
dan tidak diberikan ilmu sejati, mereka dikondisikan agar berhasrat pada secari kertas atau pada kiat-kiat yang dapat menghantarkan mereka kepada jabatan tertinggi dalam jenjang produsen konsumen. Jika pengkondisian ini gagal, maka sudah dapat dipastikan sistem hukum kafir akan turun tangan mencekokkan pada orang yang bermasalah itu asas-asas proses produsen konsumen dengan cara yang lebih keras. Lain halnya, jika seseorang punya pekerjaan dengan prestasi kerja baik, maka peradilan yang katanya adil itu akan memperlakukannya dengan ramah. Ada pula mereka yang sudah kebal terhadap proses pengkondisian pendidikan, sehingga mereka menghabiskan sebagian besar umurnya di penjara. Hasil akhirnya sama saja, yaitu seseorang yang dilumpuhkan dengan perlembagaan. Sebagian besar pengajar dalam sistem pendidikan kafir tidak punya ilmu sejati, yaitu ilmu tentang yang sejati, Allah, dan andaikan mereka mempunyainya, tentu mereka tidak akan membiarkan dirinya berperan dalam proses produsen konsumen. Karena proses itu baru nampak menggiurkan, jika Allah, hari kiamat, api dan taman dilupakan sama sekali. Apalagi karena sebenarnya ilmu sejati itu gratis. Begitu sebuah ilmu dikenakan bayaran, Anda boleh yakin bahwa Anda hanya akan mendapat informasi yang sebagian besar tak berguna sebanyak uang yang Anda keluarkan. Informasi yang berguna adalah informasi yang menghantarkan Anda pada ilmu sejati, kebalikannya adalah informasi yang tak berguna. Mereka yang mempunyai ilmu sejati tidak akan menetapkan bayaran untuk menyampaikannya. Mereka paham ilmu bukan miliknya, karena ilmu adalah hadiah Allah yang hanya akan diberikan atas kehendak Allah kepada mereka yang menghendakinya, bukan karena mereka mampu membayarnya. Satu-satunya pembayaran yang diperiukan untuk mendapatkan ilmu sejati adalah dengan menyembah Allah, takwa kepada Allah, dan bersangka baik pada Allah. Ilmu sedemikian hanya akan datang dari rahmat dan kehendak Allah. Anda tak akan bisa mendapat ilmu sejati dengan mencarinya. Karena ilmu sejati hanya bisa didapatkan jika Anda menghendakinya. Allah berfirman di dalam Quran, "Bertakwalah padaku, maka akan kuberi ilmu, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, dan mintalah kepadaku pasti kukabulkan." Allah Maha Kaya, dan tidak berhajat kepada apapun selainnya, sedangkan segala sesuatu selainnya bergantung kepada Allah. Allah adalah Al-Alim yang Maha Mengetahui, Al-Habir yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang menimpa kita, dan Al-Latif yang Maha Meliputi. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Ia ridhoi, dan karunia-Nya maha luas. Sistem produsen konsumen kafir dirancang untuk mencegat Anda menemukan ini. Sistem universitas kafir yang kita kenal kini adalah puncak dari sistem pengkondisian melalui pendidikan, dan merupakan bisnis yang besar. Universitas menyempurnakan proses pengkondisian untuk para calon pengendali proses produsen konsumen dan calon pengurus semua sistem-sistem lain yang menata, menentukan, dan menjaga kelestarian cara kerjanya seraya berusaha mengeduk keuntungan yang sebesar-besarnya. Universitas juga menjamin bahwa para calon pemimpin di negeri-negeri yang telah berhasil dijajah oleh para perintis proses produsen konsumen dapat diprogram dengan baik untuk melanjutkan proses itu dan untuk melindungi kepentingan para tuan penjajah. Bahkan lama setelah negeri-negeri itu diberikan apa yang katanya kemerdekaan dan kebebasan dari penguasaan tuan-tuan penjajah. Tipu muslihat di siang bolong ini, di mana para penjajah seakan-akan telah menyerahkan kekuasaannya, padahal nyatanya masih mempertahankannya, disebut neokolonialisme. 50 tahun yang lalu, lembaga-lembaga universitas sangat langka, yang ada pun hanya memiliki sedikit siswa dan bertujuan utama mengembangkan ilmu pengetahuan, walaupun telah diakui bahwa universitas-universitas itu didirikan terutama untuk membina keturunan para elit penguasa yang dipersiapkan untuk mengambil alih perusahaan atau kekuasaan keluarganya ketika ada yang meninggal. Ketika universitas-universitas baru bermunculan, pada awalnya mereka berusaha untuk mempertahankan atau setidaknya berusaha meniru ciri-ciri dan maksud tujuan universitas-universitas pendahulunya. Namun, hanya dalam jangka waktu 10 tahun setelah Perang Dunia Kafir Kedua, terjadilah perubahan kebijaksanaan yang mencolok. Jika dahulu universitas terutama bertujuan memperoleh pengetahuan suatu rencana yang mustahil tercapai oleh lembaga apapun yang para pengajarnya tidak punya sarana kepada bimbingan kenabian yang utuh, dan hidup kini muncul dua tujuan baru. Pertama, untuk tumbuh membesar secepat mungkin demi menjaring sebanyak mungkin siswa pembayar iuran, walaupun harus mengorbankan hubungan erat yang penuh makna
antara guru dan muridnya. Dan kedua, untuk menjerumuskan lebih banyak manusia ke bidang-bidang sains sekaligus meremehkan bidang-bidang humaniora. Tentu saja tujuan-tujuan ini didandani dengan peristilahan yang cocok, contohnya, setiap insan berhak atas pendidikan yang layak. Demi kepentingan ketahanan, keamanan dan kesejahteraan nasional, riset harus terus dilaksanakan, padahal yang konon disebut pendidikan itu sebenarnya jauh dari layak, apalagi metodologi yang digunakan biasanya memastikan bahwa apa yang hendak dicari tidak akan ditemukan. Di universitas-universitas kafir, aneka riset sia-sia terus digalang agar orang-orang sibuk dan untuk menciptakan peluang bagi segelintir yang beruntung membangun ketenaran dan pendapatan besar dari nihil. Apa yang menyebabkan perubahan kebijakan ini, yang jelas-jelas muncul setelah Perang Dunia Kedua, adalah berakhirnya perebutan kekuasaan yang berlangsung di balik layar selama 2 abad lebih antara gereja Trinitas resmi melawan para arsitek tata dunia baru. Yaitu mereka yang membangun dan menyempurnakan asas-asas proses produsen konsumen. Kini, band lebih berkuasa daripada gereja dan pakar keuangan lebih berpengaruh daripada uskup. Kini kemajuan ilmiah telah memiliki berbagai bukti meyakinkan tentang hakikat kehidupan, sehingga siapapun yang berakal akan menyadari bahwa teologi Kristen yang berasas pada doktrin Trinitas yang rapuh itu, yang bukan saja tak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, tapi juga baru selesai dirumuskan sekitar 400 tahun setelah Nabi Isa digaibkan diangkat tak lebih dari isapan jempol dan tak kurang dari dusta. Sungguh menarik bahwa sedikit pengetahuan yang telah diperoleh para ilmuwan melalui segala metode penelitiannya itu ternyata dikukuhkan oleh Al-Quran. Ini tidaklah mengherankan karena Al-Quran adalah kamus kehidupan dari sumber segala ciptaan Allah. Bagaimanapun, biang keladi perebutan kekuasaan antara Kristen dan para ilmuwan bukanlah mengenai siapa yang lebih memahami hakikat kehidupan, tetapi sebenarnya merupakan perebutan kekuasaan antara para penguasa wilayah dan penduduk-penduduknya. Jadi, maksud sejati di balik perubahan kebijakan pendidikan yang baru itu adalah untuk memastikan pengkondisian yang seragam atas sebanyak mungkin manusia.